silakan. Anak siap belajar hari ini? Ya. Baik. Tolong dirapikan dulu semua tempat duduknya. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, saya minta ketua kelas memimpin doa ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya dulu ya. Aisyah Rahim Hadir. Ananda Matani, Hadir. Hasna Salihi. Minggu lalu kita belajar apa? Darah. Oke, jadi kita belajar darah ya. Ada yang masih ingat fungsi darah? Oke, Cik. Fungsi darah adalah mentransportasikan oksigen dan zat-zat makanan. Ada yang masih ingat komponen penyusun darah? Oke, silakan Mbak Terdiri Devi. dari 3 komponen, yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan kapillar. Bagaimana proses peredaran darah dalam tubuh? Organ apa saja yang berfungsi dalam peredaran darah tubuh? Ada yang tahu organ apa yang mengedarkan darah? Jantung. Oke, selain jantung apa lagi? Apa hanya jantung? Nah, inilah yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini tentang mekanisme peredaran darah manusia. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat menyebutkan organ peredaran darah dan fungsinya dengan tepat. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan cara kerja jantung dalam memompa darah. Kemudian peserta didik dapat menghitung frekuensi denyut jantung. Kemudian kalian akan menganalisis mekanisme peredaran darah manusia dengan tepat. Kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung. Kita mempelajari pelajaran hari ini adalah ketika kalian sudah mempelajari pelajaran hari ini tentang peredaran darah manusia, kalian akan mengetahui organ apa saja yang mengedarkan darah dalam tubuh dan apa fungsi dari organ tersebut. Kalian akan mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dari frekuensi denyut jantung, seperti jenis-jenis aktivitas ya, seperti ketika kalian berolahraga, bagaimana denyut jantungnya? Cepat atau lambat? Dalam kegiatan pembelajaran hari ini kita akan melakukan berbagai macam kegiatan. Apa itu? Yang pertama, kalian akan melakukan penyelidikan terkait mekanisme peredaran darah manusia. Akan melakukan diskusi kelompok terkait hasil penyelidikan kalian. Kemudian kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Biasa dalam kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu akan melakukan penilaian. Dan penilaiannya itu tidak hanya aspek pengetahuannya, tapi Ibu akan menilai 3 aspek. Yang pertama, Ibu akan menilai aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap selama kalian mengikuti proses pembelajaran. Paham sampai di sini? Oke. Ibu ada video ya, tolong diamati video ini ya. Kalau yang kurang menjelas boleh dilihat di HP-nya. Ibu kan sudah bagi kemarin ya. Dia katanya hati identik dengan jantung, ya, boleh di hati. Padahal itu jantung ya, di sini jantung ya, bukan hati. Dulu ya, silakan. Silakan diamati videonya. Dari video yang kalian amati tadi, adakah yang mau mengidentifikasi masalah dari video yang kalian amati? Oke, silakan Dela. Peredaran darah dalam tubuh. Organ apa saja yang mengedarkan darah? Bagaimana proses
Faktor apa saja yang mempengaruhi denyut jantung? Jadi betul semua ya yang kalian sebutkan bahwa identifikasi masalahnya bahwa bagaimana proses peredaran darah dalam tubuh. Kemudian apa tadi? Organ apa saja yang berfungsi? Bagaimana? Apa Nanda tadi jawabannya Nanda? Bagaimana cara kerja jantung? Bagaimana cara kerja jantung dalam memompa darah. Kemudian dari rumusan-rumusan masalah tadi ini, adakah yang mau memberikan jawaban rumusan masalah tadi yang kalian sebutkan? Adakah yang mau memberikan jawaban sementara? Oke, silakan. Cinta ya. Jantung memompa darah ke seluruh tubuh melalui mekanisme peredaran darah. Jenis-jenis aktivitas yang mempengaruhi denyut jantung seperti olahraga. Anak-anak, hari ini kita akan melakukan pendidikan. Jadi ibu sudah bagi kelompok. Jadi berdasarkan yang hadir saja ya, yang tidak hadir tidak usah ya. Jadi silakan perhatikan nama di atas itu kelompok 1, kemudian di bawah kelompok 2, kemudian di tengah ya. Kemudian selanjutnya di bawah itu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Minta perwakilan setiap kelompok untuk mengambil LKPD ya. Mulai dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Kelompok 2. Hari ini kita akan melakukan penyelidikan ya terkait mekanisme peredaran darah manusia dan melakukan percobaan terkait faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi denyut jantung, frekuensi denyut jantung. Nah, untuk saat ini ibu minta silakan dibuka LKPD-nya, dibaca petunjuk yang ada pada LKPD. Silakan dibaca petunjuknya. Sudah? Ya. Jadi yang pertama yang akan kita lakukan adalah aktivitas pertama ya, yaitu menganalisis mekanisme peredaran darah. Silakan kalian naikkan HP-nya, silakan dibuka video yang telah ibu bagikan. Coba lihat, itu bukan gambar hati loh. Gambar apa? Nah, sekarang ini sudah download kemarin kan? Nah, ini sudah terbuka. Nah, sekarang kalian lakukan kegiatan satu dulu kan, mengamati video. Selanjutnya kalian jawab pertanyaan yang ada pada LKPD kegiatan 1 ya. Ada kendala? Betul ya? Jelas videonya ya? Ada gambar-gambar bagian jantung. Nah, berdasarkan tadi video kira-kira nomor 1 ini apa namanya, nomor 3 ini apa, nomor 2 ini apa, nomor 4 ini apa. Ini ya. Coba sini, coba sini. Sudah? Coba, sudah teman-teman semua? Nah, coba hitung, coba. Sudah ya? Tenang ya. Kalau sudah 1 menit, kalian hitung berapa denyut jantungnya selama 1 menit dan masukkan di dalam. Oke, sekarang kalian berjalan santai selama 1 menit. Jalan saja, jalan 1 menit. Kalau sudah 1 menit, informasikan ya teman-temannya. Dan sudah 1 menit, lalu langsung suruh duduk, baru hitung kembali ya. Berapa? 107. Kita sudah melakukan tadi percobaan terkait berbagai jenis aktivitas. Sekarang kalian diskusikan dengan teman kelompoknya pertanyaan
mempengaruhi denyut jantung seseorang. Mengapa jantung memompa darah lebih cepat ketika kita beraktivitas atau berolahraga? Saat berolahraga, metabolisme tubuh akan meningkat, yang membuat kerja jantung juga meningkat untuk memenuhi kebutuhan oksigen tubuh. Akibatnya akan terjadi peningkatan suhu tubuh, berkeringat, serta Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Tanya dulu. Jadi semua jawab, saya rasa sudah betul ya. Yang pertama tadi bahwa jantung terdiri dari 4 ruang ya. Bilik kiri, bilik kanan, serambi kiri dan serambi manusia ada 2, peredaran darah besar dengan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri menuju ke seluruh. Peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan menuju ke paru. Aktivitas mempengaruhi frekuensi denyut jantung. Mana yang lebih cepat tadi? Jalan atau berlari-lari? Berlari-lari. Yang anak-anak, dari kegiatan pembelajaran hari ini, adakah yang mau menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini? Ya. Oke, silakan Ananda. Peredaran darah kecil adalah sistem peredaran darah yang mengalirkan darah ke paru-paru dari bilik kanan jantung. Adakah yang mau menyimpulkan kegiatan kita pada kegiatan kedua tentang faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung? Ayo siapa? Faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung adalah jenis kelamin, umur, aktivitas. Apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Ya. Apakah kalian memahami materi pembelajaran dengan model pembelajaran hari ini? Ya. Apakah kalian ada kendala? Ya. Ibu akan menguji pemahaman kalian terkait materi yang telah kalian pelajari. Ya, jelaskan ya. Saya yakin kalian bisa. Minggu depan kita akan belajar tentang gangguan atau penyakit pada sistem peredaran darah manusia. Jadi ibu minta kalian baca materi selanjutnya, yaitu tentang gangguan dan penyakit pada sistem peredaran darah manusia. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa selesai. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam